Saya bisa jadi menteri, Pak Ganjar itu bisa jadi gubernur, anggota DPR, mungkin tahun depan dari presiden tahun 2024, itu kan bisa. Negara Pancasila itu adalah negara yang meniru negara model Nabi, yaitu yang kita sebut Mitsaqon Ghalidho. Mitsaqon Ghalidho itu perjanjian suci atau perjanjian luhur yang dalam ilmu politik sering disebut modus vivendi, kesepakatan jalan tengah di antara perbedaan-perbedaan. Allah. Hadirin sekalian, peran umat Islam, terutama para ulamanya ketika Indonesia merdeka sangat besar. Saya selalu mengatakan kalau umat Islam pada tahun 1945 itu tidak setuju dengan Indonesia berdasarkan negara Pancasila dan ingin hanya negara Islam, itu Indonesia tidak akan merdeka. Bayangkan saudara, umat Islam pada waktu itu 87%, sekarang juga sejumlah itu. Kalau dia mau memaksakan, saya tidak mau Indonesia yang tidak berdasar Islam, bisa. Tetapi para ulama kita yang sekarang diwaris oleh bapak ulama yang sekarang ada di sini, pada waktu itu memilih negara kebangsaan yang terbuka sesuai dengan yang dibentuk dulu oleh Nabi. Sesuai dengan dulu yang dibentuk oleh Nabi ketika mendirikan negara Madinah. Dari Yasrib, sebuah kota yang tidak berperadaban, diubah namanya oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu artinya negeri yang beradab, negeri yang bertamadun. Apa? Terbuka terhadap perbedaan. Nabi Muhammad tidak mendiskriminasi. Yang dikeluarkan pertama ketika itu apa? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu berisi deklarasi perlindungan terhadap semua manusia yang hidup menjadi warga negara Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya. Sehingga piagam Madinah itu menyebutkan Bani ini dilindungi harta dan jiwanya dengan membayar pajak yang sama dengan orang yang beragama Islam dari Bani ini. Disebut semua bani-bani atau suku-suku yang ada di Madinah ketika itu, yang berbeda agama, berbeda suku, dikatakan diberi perlindungan yang sama. Orang-orang ketika itu pada takut, wah, Nabi Muhammad ini mendirikan negara yang diskriminatif, ini negara Islam katanya. Sampai para ibu-ibu itu bergunjing, gimana ini caranya Nabi Muhammad mendirikan negara yang berbahaya nih kita didiskriminasi. Mendengar itu Nabi mengutus istrinya Siti Aisyah, bilang tuh sama ibu-ibu, karena kamu ibu-ibu, saya juga yang menggunjingkan, saya juga ibu, bilang bahwa saya diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan orang Nasrani. Saya diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan orang Yahudi maupun orang Majusi. Tapi apa? Innama bu'itsu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Saya diutus ke sini nih untuk membawa agama yang hanif, lurus, tetapi toleran, tidak memaksa. Toleran terhadap perbedaan. Itulah sebabnya saudara, kita bersyukur para pendiri negara kita meniru negara model Nabi. Negara Pancasila itu adalah negara yang meniru negara model Nabi, yaitu yang kita sebut Mitsaqon Ghalidho. Mitsaqon Ghalidho itu perjanjian suci atau perjanjian luhur yang dalam ilmu politik sering disebut modus vivendi, kesepakatan jalan tengah di antara perbedaan-perbedaan. Kata orang Hindu namanya Darul Mitsaq, kata orang Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah, sama saja. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga negara ini dengan sebaik-baiknya, negara yang terbuka terhadap perbedaan-perbedaan itu. Karena apa? Saya selalu mengatakan perbedaan itu hanya Allah sendiri yang menciptakan. Jangan kita marah karena orang berbeda, karena kalau Allah mau semua manusia ini sama. Walau sya'allahu la ja'ala kullukum man fil ardi jami'a. Kalau Allah mau semua di bumi ini iman semua kepadaku. Jadi aku yang buat perbedaan itu. Itu surat Yunus ayat 99. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau saya mau
Maka saya jadikan kamu umat yang satu. Itu surat Al-Maidah ayat 48. Itu di Al-Quran. Jadi kita jangan marah-marah karena orang berbeda dengan kita. Kita harus hormati perbedaan itu. Dan kita kalau menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan penduduk yang begitu besar dan penuh toleran, negara Indonesia ini akan maju dan maju. Coba, saya punya catatan nih. Saudara, saya ini anak generasi baby boomers, bukan generasi milenial. Jadi generasi baby boomers itu adalah anak yang lahir sebelum tahun 60. Pak Panglima barangkali generasi berikutnya, generasi X, di antara tahun 60, ya, di antara tahun 60 sampai 80, Pak, itu Pak Panglima sama Pak Ganjar, kira-kira di situ. Saya baby boomers, Habib Lutfi baby boomers. Lalu sekarang generasi milenial. Nah, saya sebagai generasi milenial, ada generasi baby boomers, dan Bapak berdua yang generasi X, yang sebelum generasi milenial, pasti mengalami itu masa-masa lalu tuh, saudara. Umat Islam itu terisolasi dulu. Terisolasi dulu, kita kalau lihat tentara takut. Tentara itu gambaran kita. Itu galak, main otot, kasar. Zaman saya kecil. Polisi juga. Pak Ganjar tuh waktu kecil takut sama polisi. Oh, kalau nakal gitu panggilkan polisi, nangis, diem dia, nggak berani nangis lagi. Takut sama polisi. Tapi coba sekarang kita dengan polisi enak. Dan saudara lihat nih wajah sosial Islam yang saya lihat sekarang ini dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Tadi saya sebut orang Indonesia sudah bisa menjadi pejabat yang Islam semua. Ya, saya bisa jadi menteri, Pak Ganjar itu bisa jadi gubernur, anggota DPR, mungkin tahun depan dari presiden tahun 2024, itu kan bisa. Kan sudah mulai masuk nominasi disebut-sebut, bisa saja. Karena apa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Anak Islam seperti Pak Ganjar, ya bisa punya peluang seperti itu. Saudara, jangan merasa Islam itu tidak eksis sekarang, sudah maju. Mari kita dorong bersama Indonesia menjadi negara Pancasila yang maju. Coba, sekarang ini di markas-markas tentara dan markas polisi banyak pengajian, saudara. Tahun 80-an enggak ada. Enggak ada tahun 80-an kok orang tentara kok pinter ngaji, itu enggak ada. Pak Panglima kita ini sholatnya rajin. Sholatnya rajin. Karena saya bepergian sama beliau, waktunya sholat tuh mengingatkan, ini waktunya sholat. Waktu saya ke Papua kemarin, beliau langsung masuk sholat. Nggak ada tentara dulu yang begitu di depan orang mau sholat. Dulu di tahun 80-an, orang sholat tuh sembunyi-sembunyi. Sekarang di kampus-kampus katanya dilarang pakai jilbab. Sekarang para profesor tuh pakai jilbab semua. Yang muslim, yang tidak muslim, ya tidak pakai jilbab tapi toleran. Diperlakukan baik. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian saya katakan jangan terlalu manja. Orang Islam itu merasa didiskriminasi. Orang Islam ini sudah proporsional di Indonesia. Jangan merusak kehidupan yang sudah proporsional ini dengan menawarkan ideologi lain. Seakan-akan umat Islam akan menjadi lebih baik kalau digantiin ideologi negara. Nah, itu yang sekarang terjadi. Orang mengatakan kita gantiin ideologi. Lah, kenapa? Karena orang Islam sini tidak proporsional kekuasaan. Kata siapa? Sekarang sudah muslim semua. Bukan hanya orangnya, saya katakan di markas-markas tentara, di markas-markas polisi sekarang, Mapolsek, Mapolda, itu selalu ada semaan Al-Quran. Dulu tidak ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita sadar negara Pancasila itu membuka peluang kepada orang yang berprestasi. Sehingga menjadi proporsional. Saudara, saya tidak mengada-ada. Pada akhir bulan Oktober saya berangkat ke Thailand. Bertemu presiden di sana pada tanggal 2 November dalam sebuah acara KTT ASEAN. Nah, lalu di dalam KTT ASEAN Plus itu ada forum Asia yang dihadiri
oleh 18 negara, termasuk Presiden Cina, Perdana Menteri Rusia, Presiden dia hadir di situ. Tiba-tiba saya duduk di belakang Presiden, Pak Jokowi. Pak Jokowi duduk di depan. Tiba-tiba Pak Jokowi berdiri. Protokolernya, kalau kursi di antara para presiden itu kosong, yang di belakangnya maju, orang kedua di delegasi itu maju menggantikan. Saya duduk ke depan. Tidak menarik kalau saya duduk ke depan apa. Tapi kenapa Pak Jokowi itu keluar dari ruangan itu? Dia mengatakan, saya mau sholat dulu. Sholat. Dan tidak malu mengatakan begitu. Karena apa? Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga jangan merasa kita itu mau melawan kekuasaan, mengatasnamakan Islam dengan kekerasan. Tidak ada. Tidak ada ceritanya orang kok melawan pemerintah atau mengajak orang lain untuk masuk Islam. Itu dengan kekerasan, tidak ada ceritanya. Zaman Nabi pun, mulai Nabi hidup sampai wafat, tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Tidak pernah. Tapi orang masuk Islam sendiri karena perilaku Nabi. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Asr itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena contoh Nabi yang sangat lembut ketika memperlakukan kawan maupun lawan. Tidak pernah dia berteriak Allahumma sholli ala Muhammad lalu ngejar-ngejar orang dengan pedang gitu, tidak ada. Tidak ada. Allahu Akbar gitu lalu ngejar orang, menghajar orang, tidak ada Nabi itu. Justru musuhnya itu oleh Nabi, orang yang selalu meludahi dia tiap hari, ketika ternyata lupa meludahi, tidak sempat meludahi. Nabi tanya, kemana orang yang biasa meludahi saya itu? Sakit Nabi, di mana rumahnya? Di situ, ditunjukkan ke rumah itu. Lalu orang itu didatangi oleh Nabi, kaget dikira Nabi mau marah. Tapi ternyata, "Loh, kamu kok tidak meludahi saya hari ini?" Kata Nabi. Lalu orang, saya sakit, kamu membalas dendam, silakan balas. Tapi Nabi tidak, saya berdoa untukmu untuk sembuh. Musuh yang membenci Nabi pun diperlakukan baik. Masa kita mau memusuhi orang? Allah sendiri yang menciptakan perbedaan itu. Nah, itulah sebabnya kita membuat negara Pancasila ini. Sehingga saya katakan wajah sosial Islam sekarang ini udah bagus. Mari kita kembangkan Islam yang ramah.